Oke, jadi teman-teman, ini saya Semulusi dan buat podcast bersama Mas Yoyo, Ketua REMA, Relawan Indonesia Maju. Nah, kita akan bicara ala kafe, ala ngopi di kafe di pinggir sawah dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Gunung apa Mas Yo? Telomoyo. Dan Telomoyo. Lalu kita hendak membahas debat cawapres tadi malam ya, antara ketiga calon wakil presiden. Nah, kita tahu bahwa tema tadi malam itu berkaitan dengan infrastruktur, perkotaan, ekonomi, ya antara lain ekonomi digital dan ekonomi kerakyatan dan isu-isu yang lain ya. Tapi kami karena bukan ahli tidak akan membahas masuk ke teknis keilmuannya, tapi memberikan pandangan yang umum tentang debat itu dan mungkin memperkaya atau memberikan perspektif berkaitan dengan isu-isu tertentu. Jadi begitu Mas, kita mulai mungkin dengan gambaran umum tentang panggungnya dulu ya, kebiasaan panggung dan bagaimana tata tertib di panggung. Menurut Mas Yoyo gimana? Kalau ini yang pertama ya saya singgung masalah tata tertib ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Ya, sebetulnya Pak Cawapres nomor 3 itu yang terakhir dalam pernyataannya ke media itu menyinggung masalah tata tertib ketika di atas panggung ya. Cawapres ini dari masing-masing paslon ini nggak boleh keluar dari area mimbar. Tatipnya kan begitu. Tatipnya seperti itu. Iya betul. Nah, saya menangkap begitu penting hal ini karena berarti ini orang punya integritas. Betul. Ya, Taat aturan, taat hukum. Ya, nggak main. Nggak model-model keboyan lah, ya dia nggak peka ya terhadap tata tertib, dia sadar, padahal situasi hiruk pikuk dalam proses diskusi, tetapi dia masih ingat. Nah, ini menarik gitu. Teman-teman karena Mas Yoyo melihatnya seolah-olah disiplin di atas panggung itu menggambarkan karakter ya. Jadi bagi betul kan begitu ya. Jadi orang yang taat aturan berarti karakter orang yang memang taat hukum gitu ya. Iya. Ini penting. Ini menarik. Sepele tetapi ini berdampak menurut saya. Nah, karena itu ekspresi psikologis, ya kan? Iya betul. Jadi istilahnya di alam bawah sadar orang pun kayak gitu. Ya. Dalam hal yang sepele dia peka. Apalagi dalam isu-isu nasional, isu global dan lain-lain, dia seorang pemimpin nasional, ya, sebagai wakil presiden atau sebagai pasangan presiden, itu pasti dia akan kembali. Tapi kepada yang Mas Yoyo lihat yang hukum. tidak taat aturan itu bagaimana? Di bagian mana yang tidak taat? Ya seperti ini, ya tidak ada perintah dia harus kasih salam ke pasangan lain dan keluar dari panggung ya, gitu itu ya. Kan wilayahnya keluar dari podium gitu ya. Moderator. Ya. Betul. Ya, itu kan yang keluar dari podium pertama itu kan paslon nomor 2 si Gibran. Ya, Mas Gibran, ya. Nah, berarti dalam pandangan Mas Yoyo ini berarti Caimin ikut-ikutan melanggar dong. Kan Caimin kan kemudian bilang, saya baru tahu kalau bisa di situ. Lalu dia ke situ, ya kan? Iya. Ini kan rame-rame melanggar berjamaah ya. Berarti orang yang enggak prinsip ya. Ya itu punya prinsip sendiri gitu loh. Ya sepele tetapi sebetulnya mengingatkan dalam bawah sadar saya bahwa ini masalah sepele tetapi menunjukkan karakter. Betul. Nah, ini ya perlu kita cermati bahwa hal kayak gini mesti harus taat. Bukan kita itu menjaga ini senang dengan situasi kaku, tapi itu aturan main. Betul. Yang udah sepakati. Betul.
Sebelum dilakukan debat itu kan sudah dibacakan tata kebiasaan dengan hal-hal kecil seperti ini, nanti pimpin negara lalu mulai remehkan aturan dan bisa menabrak aturan, membuat, apalagi kita tahu kasus calon nomor 2 itu kan terkait dengan masalah MK dan itu ya. Keputusan nomor 90 itu kan. Jadi kan bisa memperkuat stigma bahwa suka melanggar aturan ya. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada aturan main, pada regulasi, pada tata tertib, pada aturan main, pada hukum. Itu. Apalagi kita negara besar ya. Indonesia itu negara yang betul-betul besar dan sangat-sangat beragam. Sehingga kembalikan kepada hukum. Supremasi hukum ini harus kita tegakkan. Taat hukum itu menjadi jaminan untuk kita bisa mengelola sebuah keberagaman ini dengan baik, ya kan? Ini justru daya tarik. Kalau orangnya disiplin, taat terhadap tata tertib, taat pada hukum, ya, ini yang dibahas pertama oleh Pak Mahfud ya, bahwa Indonesia ini bisa masuk ke dengan pertumbuhan ekonomi ke 7%. Kalau korupsi diberantas. Betul. Dan itu butuh disiplin. Korupsi ini butuh supremasi hukum yang kuat. Penegakan hukum di segala lini. Menginjakan kaki di darat korupsi. Di laut udara korupsi. Jadi karena penegakan yang kurang. Jadi kata kunci pentingnya adalah bahwa disiplin di atas panggung debat itu menggambarkan juga karakter pribadi. Ya. Jadi prinsipnya kalau dia bisa berdisiplin dalam panggung debat, menaati aturan, berarti dia bisa dijamin untuk menaati hukum. Sebaliknya, ya. Oke, kita masuk yang kedua, Mas Yo. Kita bicara soal keseluruhan penampilan dari ketiga cawapres ini. Menurut Mas Yo, bagaimana pandangannya tentang penampilan? Ya, saya kok lebih suka yang masalah ini ya, custom baju dari custom ya, itu aku lebih suka gayanya Gibran, ya, dia kelihatan ini siap diskusi, betul. Ya, terus pakaian tidak usah harus tata sedemikian rupa. Ya orangnya pakaian untuk diskusi kayak natural saja ya, natural, dan itu menunjukkan kebebasan ekspresi. Walaupun itu juga style barat seharusnya, baju biru kan itu style. Tapi itu bikin dia seperti betul santai dan natural. Itu juga menunjukkan bahwa kita itu bisa diterima semua pihak. Betul. Tidak. Tapi kan Caimin juga. Hanya pakai tapi itu juga sangat Indonesia juga ya. Sangat Indonesia. Berarti Pak Mahfud yang saya tidak tahu itu tim suksesnya kok bisa menunjuk pakai baju yang ini kan bukan festival budaya. Iya, festival budaya atau orasi kebangsaan. Gitu. Tapi ini adalah debat. Konsep. Betul. Ya. Tidak usah terlalu dipaksain atau simbol-simbol budaya gitu ya. Karena bisa menimbulkan satu persepsi yang kurang enak. Tapi kan penampilannya calon nomor 3 memang dua-dua tampil dengan atribut budaya. Karena Pak Ganjar dengan atribut budaya rote ya, topi tilangga dengan selebutnya, lalu Pak Mahfud dengan daerahnya sendiri Madura itu ya. Mungkin pada sesi tentang masalah isu-isu kebinekaan, isu-isu kebangsaan, itu siap. Jadi nggak cocok isu. Cocok sekali. Ya betul. Salah kostum kalau gitu ya. Buktinya ngapain kau harus ganti baju kan gitu. Betul. Nah, kalau ganti baju kan sudah dari Pak Capresnya kan, Pak Ganjar kan sudah bilang bahwa karena Hari Ibu, jadi mereka ganti untuk menghargai Hari Ibu gitu. Nah, jadi lah bisa dipahami. Tapi dari segi penampilan keseluruhan, Mas Yo, menurut saya Gibran juga tampil bagus. Dari segi kualitas debat dan isu-isu yang disampaikan, kritiknya juga tajam ya. Menurut saya itu secara objektif kita lihat bahwa Gibran bagus berarti.
Cuman saya tidak begitu tidak begitu nyaman kalau ada pertanyaan yang sifatnya menjebak. Oh, oke. Karena itu menjebak itu berarti kan bikin orang jadi kehilangan muka ya. Artinya tidak substansi ya, tidak substansial gitu. Agak licik gitu ya. Iya, itu mencari kelemahan ya gitu. Iya. Padahal kan itu menurut saya tidak berdampak lah. Kalau dia akhirnya tidak bisa. Ya seharusnya gitu. kalau masyarakat kritis tidak berdampak, tapi masyarakat biasa awam itu bisa berdampak. Iya. Tapi pertanyaan itu tidak berkelas lah menurut saya. Iya, saya juga setuju ya. Karena misalnya pertanyaan SGIE, ya kan? Ya. Itu kan memang ucapannya Indonesia, padahal akronim bahasa Inggris, ya kan? Kepanjangannya bahasa Inggris. Jadi, nah itu pertanyaan yang menjebak dan agak licik juga, agak tricky gitu ya. Sehingga Muhammad Iskandar sampai sedikit kelabakan ya. Tapi dari segi psikologi memang itu pukulan yang cukup telak gitu ya. Untuk Caimin kan orang yang sudah kuasai Medan ya. Jadi dia katakanlah tahan banting. Kalau yang tidak kuasai Medan bisa langsung KO itu ya. Juga pertanyaan ke Prof Mahfud ya, yang berkaitan dengan apa yang dianggap jawabannya Prof Mahfud itu tidak tepat ya. Itu kan pertanyaan kalau tidak salah berkaitan dengan pembuatan undang-undang kalau tidak salah ya. Regulasi kan gitu ya. Itu saya nggak tahu maksudnya, tapi Prof Mahfud kan menjawab secara teknis membuat undang-undang, sementara kelihatannya Gibran maunya undang-undang apa untuk mengatasi masalah ini kan gitu ya. Tapi tadi dari Mas Yoyo gimana? Ya, sebetulnya yang disampaikan Mas Gibran itu tentang bagaimana konsep regulasi tentang isu ini ya, karbon apa ya? Oh ya. Ya, itu perlu analisa yang mendalam, kajian-kajian ilmiah. Ini prosedur standar ada gitu ya. Terintegrasi dan itu bisa ditangani oleh tim, dan bisa sendirian bikin regulasi. Harus mendalam dan itu butuh waktu dan juga butuh pemikiran yang sangat kritis, sangat serius supaya regulasi yang dibuat itu betul-betul tepat sasaran dan mendisiplinkan. Artinya menurut Mas Yoyo untuk menjawab jenis undang-undang apa, produk hukum apa untuk mengatasi itu tidak bisa dijawab spontan kayak tidak gitu. Bisa spontan. Karena butuh kajian dulu gitu. Iya. Gitu. Karena itu kan aturan main kan gitu. Artinya harus cari tahu masalahnya apa dulu baru produk hukumnya ini. Ya kan kalau tidak tahu apa-apa lalu paksa produk hukum loh apa. Ya kira-kira begitu ya. Betul. Ya. Jadi tidak bisa terus secara spontan dia buat satu seperti ini, dua, sekian, tiga dan lain-lain, tidak bisa. Iya, karena saya kira perbedaannya di situ. Mas Gibrannya maunya bentuk produk hukum apa, sementara Pak Mahfud ya harus ada kajian dulu. Betul. Belum tahu masalahnya apa, lalu kita langsung bilang produk hukum apa ya nggak bisa. Ya, saya memahami Pak Mahfud ini kan ilmuwan. Betul. Dan dia seorang memang backgroundnya akademisi ya. Sudah biasa buat kebijakan. Ya, pasti sangat saintis. Ya. Dan dia tahapannya pun jelas. Ya. Penjelasannya standar ya. Penjelasannya kan udah disampaikan Pak Mahfud bahwa regulasi itu perlu kajian yang mendalam. Nah, apa yang Mas Yoyo lihat perbedaan antara ketiganya? Misalnya, berkaitan dengan IKN sudah jelas ya, Caimin di luar, ya kan? Tapi perbedaan antara nomor 3 dan nomor 2 itu apa ya? Berkaitan dengan IKN, berkaitan hilirisasi, menurut Mas Yoyo dalam pengamatannya ada perbedaan nggak di antara kedua? Ya, saya menangkap secara umum bahwa Mas Gibran ini hendak memastikan ya bahwa pasangan mereka
nomor urut 2 ini bisa dipastikan itu akan melanjutkan program pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi. Oleh karena itu dalam visi yang disampaikan di awal itu sudah jelas disampaikan tentang program kerja dan keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Dan ini satu penegasan juga bahwa dia dalam penyampaian visinya itu jelas dia hendak menghadirkan bahwa pasangan nomor 2 ini yang tepat untuk dipilih karena ada kepastian, ada jaminan bahwa programnya itu ada melanjutkan yang kelanjutannya, bahkan mengembangkannya. Nah, dari nomor 3? Nah, kalau dari nomor 3 ini kan untuk melakukan satu pertumbuhan ekonomi, sebetulnya Indonesia mampu menuju ke 7%. Itu dengan cara membersihkan korupsi yang ada. Korupsinya kan biasanya akui, korupsi di Indonesia itu bocornya banyak, betul. Bocornya banyak. Di segala lini itu ada korupsi. Sehingga katakanlah Pak Mahfud tidak perlu kita akan melakukan utang ya. Pemerintah melakukan utang kepada lembaga internasional untuk melakukan satu pembangunan, tapi justru gimana cara melakukan efisiensi, pemangkasan yang tidak perlu untuk anggaran-anggaran yang tidak perlu kita pangkas dan membersihkan praktik korupsi di tanah air ini. Dari situ kapital kita bertambah dan bisa dipastikan kita tidak perlu banyak hutang untuk bangun negeri ini, tapi kita sudah punya modal ini loh, gitu, untuk melakukan satu percepatan pembangunan. Dan itu dia tunjukkan beberapa contoh, misalnya di departemennya beliau katanya menyelamatkan sekitar 400 T itu ya, dengan upaya efisiensi. Betul. Nah, bayangkan baru satu bidang saja bisa 400 T, apalagi kalau semuanya, ya toh. Itu saya menangkap kalau Pak Mahfud mengangkat isu korupsi ini jadi yang sangat krusial untuk kita prioritas sekarang ditangani di basmi, itu menunjukkan bagaimana pasangan nomor 3 ini serius, ya sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan memang ini kan extraordinary crime, ya kan? Jadi selama ini kita sudah tetapkan dia extraordinary crime, tapi treatmentnya tidak extraordinary. Maka banyak orang koruptor yang dapat fasilitas mewah, kan isu-isu yang kita dengar kayak gitu. Sehingga tidak ada unsur bertobat di situ. Betul. Ya. Makanya Pak Ganjar kan koruptor ya di Nusa Kambangan ya. Betul. Nah ini menarik Mas Jo. Ini kan kemudian Mas Jo kan sempat populerkan isu hilirisasi kemakmuran. Ya kan, ini isu yang menarik. Nah, saya ingin kaitkan antara kebijakan tadi mengatasi korupsi dengan apa yang sebenarnya dibilang oleh Gibran berkaitan dengan hilirisasi. Menurut saya tidak beda dengan Ganjar waktu pidato di debat capres, yaitu hilirisasi dalam berbagai bidang, sebuah bidang tambang, pertanian sampai dengan kelautan macam-macam itu. Kan? Nah, saya ingin kaitkan antara itu karena kalau hilirisasi ini kan bisa saja hilirisasi lalu dia larinya didapat manfaat orang kaya, ya kan? Tapi kalau dia tidak hilirisasi kemakmuran, maka ini percuma, kan gitu. Nah, pandangannya Mas Jo gimana? Saya ingin Mas Jo bicarakan berkaitan dengan konsep hilirisasi kemakmuran yang sempat Mas Jo populerkan itu. Ya itu sempat jadi debat yang serius ya, masalah hilirisasi ini dalam debat cawapres tadi malam itu, tentang masalah hilirisasi. Hilirisasi dalam perspektif mereka ini bagaimana mendatangkan investor terus untuk membangun sumber daya alam di tanah air ini, membutuhkan biaya yang begitu besar, investasi dari luar, dan itu berdampak untuk masyarakat secara luas. Tapi beberapa
pakar yang saya pernah ketemu dan juga dengar, bahwa hilirisasi dengan membangun secara besar-besaran itu lebih banyak juga yang menikmati orang-orang yang punya modal besar. Iya. Masyarakat ya hanya buruh, iya betul, dapat pekerjaan gitu. Tapi yang di daerah-daerah ini kan gitu. Nah, konsep saya itu lakukan hilirisasi kemakmuran, ya, di mana kemakmuran yang sementara ini terstigma ada di kota-kota, ya, perputaran uang ada di situ. Tapi yang di desa-desa tetap aja seperti itu. Orang desa belajar ya ke kota, kalau sudah dia kerja di kota, dia tidak kembali ke sana. Kalau kembali sana tidak ada kerjaan. Dan juga paling di desa-desa kalau tidak ada uang, ya sekolah ya sampai mentok, katakanlah SMP, SMA. Jadi di kota ya jadi karyawan biasa. Ini bagus karena datanya tadi malam dibilang oleh Caimin 1% menguasai 75 sumber daya. 1% orang kaya Indonesia menguasai 75 sumber daya. 99% masyarakat Indonesia berebutan terhadap 25 SDM kita. Ya, ini menarik. Jadi berarti investasi besar-besaran yang tadi Mas Yon bilang, Mas Yon khawatir investasi justru memperkaya yang 1% itu, ya kan? Yang 10%. Nah ini bagaimana konsep hilirisasi kemakmuran supaya yang 10% itu bisa dapat? Nah, saya jadi teringat bahwa visi Indonesia 2045 ini di tahun itu Indonesia dalam visi Indonesia Maju, Indonesia akan mengalami satu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Indonesia akan diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia, dan terjadi bonus demografi, ya, di mana usia produktif itu sangat dominan, ya. Tapi juga terjadi satu eksodus besar-besaran dari desa ke kota. Kota ini dipenuhi dengan orang-orang yang datang. Kok bisa dia terserap ke situ? Ya, karena di desa dia tidak ada kerjaan. Di desa seperti itu. Makanya saya dalam konsep hilirisasi kemakmuran, ya, sering saya bicarakan itu desa ya dibangun sedemikian rupa dengan mengerahkan sumber daya di desa, ya, dan juga membangun satu jadi kan era kolaborasi. Iya, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan. Betul. Di desa-desa. Ya, manfaatkan link-link yang mereka ini yang serius dengan pertumbuhan ekonomi di desa, membangun desa. Apalagi sekarang banyak desa wisata bertumbuh. Dan ini desa dibangun supaya orang kota itu tertarik ke sana. Sekarang orang kan senang ya menuju ke destinasi wisata ya di daerah pinggiran, di desa-desa. Desa supaya menarik harus bangun dengan memanfaatkan energi dari kota, dari lembaga-lembaga. Jadi kelihatannya tadi malam paslon nomor 1 Caimin bicara itu dengan skenario satu desa 5M, ya kan? Hanya kan sebenarnya kita harus kritis juga terhadap itu. Menurut saya selama ini satu desa 1M pun tidak terkawal dengan baik, ya kan? Sehingga salah target ditambah 5M lagi. Ini mungkin malah kebocorannya makin kencang, gitu ya. Yang saya lebih tertarik bagaimana kita menggerakkan secara bersama-sama ya orang-orang desa itu untuk membangun desanya. Perlu stimulator, perlu fasilitator. Itu orang-orang yang concern untuk mengembangkan desa, kerjasama dengan lembaga-lembaga, dan kedatangan CSR, kita yang peduli dengan desa, dibangun sehingga desa ini menarik. Tapi juga jangan merusak lingkungan. Bukan berarti desa itu harus kayak kota, tidak. Itu artinya dari segi ekonomi kreatif kita bangun wisatanya, ya kan? Tapi hal lain yang perlu dipikirkan, misalnya kalau membangun pertaniannya, ya,
Saya pikir kita perlu belajar dari Cina. Mungkin teman-teman paslon ini perlu supaya memetakan pusat-pusat pengembangan produk. Jadi harus setiap daerah itu punya spesifikasi produk supaya menciptakan ketergantungan antar wilayah. Ya. Karena kalau semua misalnya produksi kelapa sawit, ini kan kita ada semua satu produk dan akhirnya karena sama-sama usahakan itu harganya jadi jatuh, ya kan? Tapi kalau misalnya di Kalimantan sawit, di tempat lain lagi apa, jadi beda-beda begitu. Ada menciptakan saling tergantung di antara daerah. Luar negeri tidak beli produk kita pun sudah sangat cukup. Masyarakat kita menjadi konsumen yang bisa menghasilkan ini. Saya kira faktor itu menurut saya belum terelaborasi dalam visi misinya dari para calon ini. Ya. Jadi berarti kalau kita evaluasi, Pak John, oke. Saya tertarik hilirisasi kemakmuran itu tidak tercipta sehingga pembangunan yang investasi yang diinginkan oleh calon nomor 2, dia kan mengandung asumsi seolah-olah investasi masuk dengan sendiri rakyat makmur, ya kan? Pada asumsi itu selama ini kan tidak pernah terbukti. Justru membuat 1% ini yang makmur, ya kan? Makin makmur mereka sebenarnya tetap miskin karena mereka tetap trickle down, menunggu tetesan. Tetesan itu kan sulit menetesnya ini. Dicekik begini bagaimana momennya? Jadi konsep muncrat ke atas lah ya. Muter ke atas, diperas. Jadi di underball justru muternya ke atas. Ke atas ya. Nah, yang menikmati mereka yang punya modal besar. Nah ini yang menurut saya suatu saat Mas Yo, barangkali kita perlu bahas konsep hilirisasi kemakmuran ini supaya kita elaborasi lebih kaya. Karena menurut saya ini antitesa terhadap top down, ya kan? Ketika sebuah kekayaan muncul ke atas, dia kumpul di sini untuk memperkaya 1% dan turun, maka dia yang bisa dilawan dengan konsep hilirisasi kemakmuran. Ya. Yang ini dipecah supaya dia betul mengalir turun ke bawah. Saya sangat tertarik dengan hilirisasi kemakmuran ini. Pemerintahan Pak Jokowi ini membangun daerah perbatasan, jadi bagus ya, sehingga mencegah eksodus WNI ke luar negeri atau negara tetangga, karena di daerahnya sudah bagus, gitu. Dia sudah bisa bekerja dengan nyaman di situ, tinggal nyaman di situ, semuanya menarik kan. Tetapi yang ada di dalam, gitu, yang di desa-desa juga masih banyak yang belum tersentuh. Sehingga perlu kita lakukan hilirisasi kemakmuran, gitu. Desa kita makmurkan, gitu. Desa kita makmurkan sehingga ya, masyarakat desa itu punya kemampuan untuk meningkatkan SDM-nya, ya, menyekolahkan, mengkuliahkan anak-anaknya. Dan desa kita berdayakan di situ, kita bangun UMKM, kita kembangkan, desa dibikin indah, dibikin begitu menarik ya untuk orang-orang kota. Orang-orang kota datang ke situ karena ada mungkin kulinernya menarik, terus alamnya indah. Dia kepengen belajar local wisdom, terus bagaimana orang desa itu bekerja. Mungkin ada satu konsep yang disampaikan oleh paslon nomor 2 itu yang makan siang gratis itu. Jadi saya kalau tidak salah tangkap tadi malam Mas Gibran bilang konsep makan siang gratis itu, lalu kan misalnya di sekolah-sekolah di desa tuh, ya kan? Kan ibu-ibu sih yang buat makanannya, negara yang bayar karena gratis kan. Menurut saya itu juga menarik. Hanya kekhawatiran saya adalah ini biasanya loh, kepala sekolahnya ibunya yang masak, sehingga bapak beli dari ibu untuk kasih makan anak-anak, ya kan? Jadi akhirnya kemakmuran elit juga. Masyarakat bawah nggak dapat. Ini kan biasa terjadi seperti itu. Kita nggak tahu konsepnya paslon nomor 2 gimana untuk mengawal itu. Karena kalau itu jalan menurut saya bisa juga. Jadi istilahnya dana disiapkan negara, tetapi makanan ambil dari katakanlah warung-warung sekitar situ, ibu-ibu yang masak untuk kasih ke anak-anak. Hanya saya yakin sekali, percaya deh, ibu bupati atau ibu kepala sekolah dia lah yang siapkan makanan dan bapak beli dari ibu, atau kalau ibunya yang kepala sekolah, dia bisa anaknya yang usahakan.
saya tidak begitu paham dengan ini ya, maksudnya apa target maupun tujuan dari program makan siang gratis itu ya. Saya baru nangkap tadi malam setelah mungkin kalau di kota-kota atau di apa ya daerah industri itu berarti kan karyawan atau buruh itu bisa makan siang gratis. Nah itu untuk sekolah. Dan itu mengurangi. Untuk sekolah, Pak Jo. Untuk sekolah. Untuk sekolah. Jadi makan siang gratis itu untuk anak-anak sekolah. Ya, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya baik tapi iya, katanya perlu dikawal. Untuk memperbaiki apa namanya gizi dan macam-macam itu. Jadi oke, saya lihat konsepnya kalau begitu boleh, tapi ya harus aturannya dibuat sedemikian rupa sehingga jangan sampai justru menciptakan monopoli di daerah-daerah atau di sekolah yang pada akhirnya ya mereka yang sudah kaya di sana makin kaya, ya kan, justru katakanlah yang didapat oleh anak sekolah ya makanannya itu, tapi makanannya buat standar gizinya, kalau tidak ya mereka bisa saja kasih tahu tempe tiap hari, ya kan podo aja. Mending kita lakukan ya itu tadi dari kemakmuran kita bangun desa-desa. Iya, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan. Nah, kalau desa-desa ini sejahtera dan mereka pendidikannya makin meningkat, ini masyarakat desa ini makin terbuka pemikirannya, sehingga tidak mudah katakanlah kelompok-kelompok yang memanfaatkan orang awam tujuan tertentu. Ya, apalagi melakukan satu penetrasi ideologi yang membahayakan republik ini sangat berbahaya. Dan ini sebetulnya satu pagar ya, satu konsep ketahanan nasional, yaitu desa itu kita makmurkan. Ini strategis, sama halnya membangun wilayah perbatasan. Nah, ini yang di dalam ini justru harus dibangun. Kita makmurkan desa-desa ini supaya orang desa makmur, pendidikan makin meningkat, pemikirannya lebih terbuka. Itu ini. Hanya memang ya itu. Jadi orang mencegah juga eksodus orang desa ke kota. Itu. Kalau ke kota lebih banyak jadi karyawan, jadi buruh dan lain-lain. Tapi kalau di desa dimakmurkan, dia pasti lahirlah entrepreneur baru. Wirausahaan baru harus perkuat pendamping desa ya. Itu infrastruktur pendamping desa yang harus diperkuat. Dan lagi kita penting sekali bahwa untuk menuju pertumbuhan ekonomi 7%, lahirkan sebanyak mungkin wirausahaan baru dengan muncul banyak pengusaha-pengusaha baru ini. Kita kan baru 2%, Indonesia baru 2%. Ya. Itu otomatis pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan nah ini masalah klasik ya. Mungkin waktu debatnya tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak turunkan sampai detail-detail seperti ini ya. Tetapi persoalan klasiknya adalah ketika produk kita perbanyak, selalu masalahnya ada pada pemasaran. Waktu Fekiles Godard naik gubernur di NTT, kata saya dari NTT, itu kan dia produk daun kelor itu loh, tanam di mana-mana, tapi akhirnya ke pasar nggak ada, jadi macet, nggak jalan gitu. Nah ini yang bentuk hilirisasi kemakmuran, bentuk ciptakan sentra pertumbuhan. Tetapi kalau tidak dengan marketingnya, konsep marketing yang baik, mungkin ya ke depan menurut saya Pak, koperasi ini yang harusnya menjadi tempat penampungan produk petani. Lalu dia yang cari pasar keluar, ya kan? Karena dia akumulasi semua dari berbagai daerah, sehingga skalanya besar. Dialah yang harus bawa keluar. Jadi pemerintah mau tidak mau, kalau dia ciptakan pertumbuhan di daerah, dia harus siap untuk menampungnya. Jadi supaya pemasarannya nggak macet. Oke Mas, ini bagian terakhir. Apa saran Mas Jo untuk debat berikutnya? Jadi kita lihat baik dari penampilan, dari isu-isu yang disampaikan, kedalaman, itu menurut Mas Jo harapannya untuk debat berikut apa perlu dilakukan? Debat berikutnya mungkin untuk Capres maupun Cawapres. Ya, Capres maupun Cawapres itu satu mungkin dibikin rileks mungkin ya. Rileks itu bukan berarti rusak betul-betul enggak. Maksudnya enggak kaku ya. Enggak kaku, terus juga ada penegasan visi di depan. Terus yang di belakang adalah penguatan visi kembali. Terus
terus isu-isu yang strategis yang jadi bahan diskusi itu harus dilakukan penajaman sehingga tidak bias kemana-mana. Saya setuju. Ya, itu. Artinya kalau waktunya singkat, saya setuju. Jadi misalnya mulai dengan penyampaian visi, kemudian kan sejumlah isu kan jadi pembahasan. Misalnya tadi malam itu sekitar 5 kan. Nah, dari 5 ini disebutkan, tapi lalu dia pilih satu sebagai contoh kasus, ya kan? Supaya ini yang diperdalam, kemudian di kesimpulan penegasan kembali visinya gitu ya. Saya lihat ada beberapa cawapres yang kehilangan waktu. Justru Karena terlalu banyak mau disampaikan dalam waktu singkat. Poin-poin yang penting yang belakangan itu yang mau disampaikan malah hilang. Iya. Terutama 3 menurut saya Pak Mahfud. Saat terakhir harusnya buat penegasan terhadap satu supaya bisa memorable. Beliau sampaikan 21 poin. Ya 21 poin, siapa mau ingat 21 poin? Ya kan? Mungkin ya masih kuat ya Caimin ya, hati dan otak ya. Itu saja sudah tanam di sini ya. Dan saya kira Gibran juga mengakhiri dengan semacam motivasi dan itu juga cukup kuat. Saya kira betul. Jadi harus sistematikanya visi misi, kemudian usul saya pilih salah satu isu untuk sebagai contoh kasus perdalam, ya kan. Kemudian nanti di kesimpulan terakhir itu dibuat penegasan yang kuat sekali dan bisa membuat orang ingat. Saya kira demikian diskusi singkat kami, diskusi ala kafe, dan saran kami untuk debat berikut. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam Indonesia Emas. Salam Indonesia Emas.